Namaku Lisa. Usiaku 35 tahun dan sejak 2 tahun terakhir aku tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tua di pinggir kota. Kakakku sudah menikah dengan pria bernama Eric dan mereka tinggal di luar daerah karena pekerjaan. Namun beberapa minggu itu kakakku harus pergi mengikuti pelatihan kantor selama beberapa hari. Karena itulah Eric sementara menginap di rumahku agar lebih dekat dengan tempat kerjanya di kota. Awalnya aku sempat merasa canggung. Bagaimanapun juga Eric adalah abang iparku. Meski orangnya santai dan sudah seperti keluarga sendiri, tetap saja rasanya aneh tinggal serumah hanya berdua. Namun Eric termasuk pria yang sopan dan tidak banyak tingkah. Pagi hari ia berangkat kerja lebih dulu. Sore biasanya membantu membereskan halaman atau memperbaiki barang-barang rumah yang rusak. Jujur saja, aku cukup terbantu dengan kehadirannya. Apalagi rumah tua itu memang sering punya masalah kecil. Kadang listrik turun, kadang saluran air mampet. Kadang ada ranting pohon jatuh di halaman belakang. Dan sejak Eric tinggal sementara di rumahku, semua pekerjaan berat jadi lebih ringan. Namun ada satu hal dari Eric yang kadang membuatku bingung sendiri. Cara bicaranya sering terlalu polos sampai terdengar aneh. Malam itu hujan turun cukup deras sejak maghrib. Angin juga lumayan kencang sampai beberapa kali terdengar suara benda jatuh dari halaman belakang. Aku sedang membuat teh hangat di dapur ketika tiba-tiba listrik rumah mati mendadak. Ya ampun. Rumah langsung gelap total. Aku buru-buru mengambil lilin sementara Eric keluar memeriksa meteran listrik dekat teras. Tak lama kemudian terdengar suaranya dari luar rumah. "Lisa, kayaknya ada yang jatuh di belakang." Aku langsung makin takut. "Hah? Apa?" "Enggak tahu, besar banget kayaknya." Aku spontan berhenti melangkah beberapa detik. Di luar hujan masih deras. Halaman belakang rumah memang dipenuhi pohon mangga dan bambu yang cukup tinggi. Jujur saja aku mulai membayangkan macam-macam. Beberapa menit kemudian Eric masuk sambil membawa senter besar. Wajahnya terlihat serius. Kayaknya harus dicek sekarang. Aku langsung geleng cepat. "Jangan malam-malam begitu." Namun Eric malah tertawa kecil. "Kalau nggak dibersihin nanti bahaya." Aku akhirnya ikut berjalan pelan ke arah belakang rumah sambil memegang lilin kecil. Suasana benar-benar gelap. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar cukup keras. Dan tepat saat cahaya senter Eric mengarah ke belakang halaman, ia tiba-tiba berkata cukup keras, "Wah, besar panjang begini pantes bikin kaget." Aku spontan memegang lengan kursi dekat dapur. "Hah?" Namun Eric tetap serius melihat ke arah tanah belakang rumah. Mungkin kena angin tadi? Aku mulai makin bingung sekaligus penasaran. Yang lebih aneh, Eric beberapa kali menggeleng sambil tertawa kecil sendiri seolah tidak percaya melihat sesuatu di belakang rumah. Sementara aku sejak tadi belum benar-benar tahu benda apa yang sebenarnya jatuh di sana. Dan entah kenapa, semakin lama suasana malam itu justru terasa semakin misterius. Malam itu hujan belum juga reda. Angin masih bertiup cukup kencang sampai suara daun dan ranting bergesekan terdengar jelas dari belakang rumah. Aku berdiri di dekat pintu dapur sambil memegang lilin kecil. Sementara Eric masih mengarahkan senter ke halaman belakang dengan wajah serius. Jujur saja, suasana rumah tua itu mulai terasa menyeramkan. Apalagi sejak listrik mati, seluruh ruangan hanya diterangi cahaya lilin dan senter. "Apa sebenarnya yang jatuh?" tanyaku pelan. Eric tetap menatap ke arah belakang rumah. Belum kelihatan jelas. Aku langsung makin penasaran. Namun karena hujan cukup deras, cahaya senter juga tidak terlalu membantu melihat jauh ke arah kebun belakang. Yang terlihat hanya bayangan pohon pisang dan bambu yang bergerak tertiup angin. Beberapa detik kemudian terdengar suara benda bergeser cukup keras dari arah belakang rumah. Grek. Aku spontan refleks memegang lengan Eric. Ya ampun. Eric malah menahan tawa kecil. "Tenang Lisa, jangan takut dulu. Masalahnya Mas ngomongnya serem banget dari tadi." Eric akhirnya tertawa kecil sambil tetap berjalan pelan menuju belakang rumah. Aku sebenarnya ingin tetap di dapur saja, tapi rasa penasaran membuatku ikut berjalan perlahan di belakangnya. Tanah halaman belakang cukup licin karena hujan. Beberapa kali aku hampir terpeleset. Sementara Eric terus menyapu area belakang menggunakan senter. Dan seperti biasa, cara bicaranya mulai membuatku salah fokus lagi. Kayaknya jatuhnya pas dari atas. Aku langsung menoleh cepat. "Hah?" Eric tetap serius melihat ke tanah. Kalau lihat bekasnya sih begitu. Aku langsung pura-pura membetulkan rambut supaya tidak terlihat sedang menahan senyum sendiri. Padahal jelas maksudnya benda yang jatuh dari pohon atau atap belakang rumah.
Namun kalau keluar dari mulut Erik memang selalu terdengar aneh. Yang lebih parah, wajahnya tetap serius tanpa merasa ada yang lucu sama sekali. Tak lama kemudian ia kembali berkata sambil menyorot sesuatu di tanah. Wah, panjang banget ternyata. Aku spontan berhenti melangkah. Maksud Mas apa sih sebenarnya? Erik malah terlihat bingung sendiri. Yaitu? Namun sebelum ia selesai bicara, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang sampai pintu belakang rumah terbanting sendiri. Brak! Aku refleks berteriak kecil sambil memegang lengan Erik lebih erat. Sementara Erik malah tertawa. Kamu penakut juga ternyata. Aku langsung cemberut. Ya suasananya serem begini. Namun anehnya, justru karena Erik terlihat santai, rasa takutku perlahan mulai berkurang. Kami akhirnya berdiri dekat pohon mangga besar di belakang rumah. Dan semakin dekat ke sana, aku mulai melihat ada sesuatu tergeletak cukup panjang di tanah. Namun karena gelap dan tertutup daun basah, bentuknya masih belum jelas. Erik lalu menghela napas kecil. Pantes tadi suaranya keras. Aku mulai makin penasaran sekaligus deg-degan. Jadi sebenarnya apa? Namun Erik malah sibuk menggeser beberapa ranting menggunakan kaki. Beberapa detik kemudian ia berkata lagi dengan nada serius. Kalau lihat ukurannya sih memang besar panjang. Aku langsung menutup mulut sambil menahan senyum. Astaga, kalimat itu lagi. Dan yang membuatku makin bingung, Erik sama sekali tidak sadar kalau dari tadi cara bicaranya bikin pikiranku kemana-mana. Aku bahkan mulai kesal sendiri karena belum tahu apa yang sebenarnya sedang kami lihat sejak tadi. Hujan mulai sedikit mengecil saat Erik akhirnya jongkok dekat benda panjang di tanah itu sambil menyinari bagian ujungnya menggunakan senter. Lalu wajahnya tiba-tiba berubah sedikit kaget. Aku langsung panik. Kenapa? Namun Erik malah tertawa kecil sambil menggeleng. Pantesan kamu bisa pingsan kalau lihat beginian malam-malam. Aku langsung melotot bingung. Hah? Dan jujur saja, saat itu rasa penasaranku sudah benar-benar tidak tertahankan lagi. Hujan malam itu akhirnya mulai mengecil. Angin yang tadi bertiup cukup kencang perlahan berubah menjadi semilir dingin yang membuat halaman belakang rumah terasa makin sunyi. Aku masih berdiri dekat pohon mangga sambil memegang lengan Erik erat-erat. Jujur saja, sejak tadi rasa penasaranku sudah campur aduk dengan takut. Apalagi suasana rumah gelap karena listrik belum menyala. Cahaya hanya berasal dari senter di tangan Erik dan lilin kecil yang kutaruh dekat pintu belakang. Sementara benda panjang yang jatuh di tanah itu masih belum terlihat jelas karena tertutup daun dan ranting basah. Erik sendiri terlihat mulai santai. Ia bahkan beberapa kali tertawa kecil melihat ekspresiku yang panik sejak tadi. Kamu serius takut banget ya? Aku langsung cemberut. Ya dari tadi Mas ngomongnya aneh terus. Erik malah bingung. Aneh gimana? Aku menghela napas sambil menggeleng. Sudahlah. Namun sebelum aku selesai bicara, Erik kembali menyorot benda di tanah menggunakan senter. Lalu ia berkata cukup keras. Wah, ternyata panjang banget begini. Aku spontan menutup wajah sebentar sambil menahan kesal sekaligus malu sendiri. Astaga, kalimat itu lagi. Padahal sejak tadi aku belum tahu benda apa yang sebenarnya jatuh di belakang rumah. Yang lebih membuatku salah fokus, Erik benar-benar terlihat serius tanpa sadar ucapannya terdengar kemana-mana. Beberapa detik kemudian ia mulai menarik benda panjang itu sedikit menggunakan kayu. Dan saat cahaya senter akhirnya mengenai seluruh bentuknya, aku langsung refleks berteriak kecil. Ya ampun, ternyata yang jatuh adalah batang bambu tua dari belakang rumah. Ukurannya benar-benar besar dan panjang sekali. Kemungkinan patah karena hujan deras dan angin kencang sejak sore tadi. Batang bambu itu bahkan hampir mengenai kabel listrik belakang rumah. Pantas saja listrik langsung mati mendadak. Aku langsung menghela napas panjang sambil memegang dada. Kirain apa? Erik malah tertawa cukup keras melihat wajahku yang masih tegang. Makanya jangan langsung takut. Aku langsung melotot kecil. Mas dari tadi ngomongnya bikin salah paham terus. Erik akhirnya mulai sadar. Ia diam beberapa detik sambil berpikir. Lalu perlahan wajahnya berubah malu sendiri. Olah, astaga. Aku langsung menunjuk dirinya sambil tertawa. Nah kan baru sadar. Erik ikut tertawa sambil garuk kepala. Pantesan dari tadi kamu mukanya aneh terus. Aku akhirnya ikut tertawa juga sampai rasa takutku hilang total. Namun kejadian lucunya belum selesai. Saat Erik mencoba mengangkat salah satu ujung bambu, ia tiba-tiba berkata lagi sambil sedikit kesulitan. Berat juga, besar panjang begini bikin orang bisa pingsan.
Aku langsung refleks duduk di kursi dekat pintu belakang sambil tertawa keras. Astaga, bahkan setelah sadar pun cara ngomongnya masih tetap bikin salah fokus. Sementara Erik sendiri akhirnya ikut ngakak karena sekarang ia mulai mengerti kenapa sejak tadi aku sering salah tingkah. Hujan malam itu perlahan berhenti. Kami akhirnya bersama-sama membersihkan ranting dan daun yang berserakan di halaman belakang. Meski capek, suasananya justru terasa hangat. Sudah lama rasanya aku tidak tertawa sesantai itu di rumah. Biasanya rumah tua ini terasa sunyi dan membosankan. Namun sejak Erik menginap beberapa hari, suasana jadi lebih hidup. Kadang karena obrolannya, kadang karena tingkah polosnya, kadang justru karena kalimat-kalimat aneh yang keluar tanpa ia sadari. Setelah halaman agak rapi, kami duduk di dapur sambil menikmati teh hangat. Listrik akhirnya kembali menyala beberapa menit kemudian. Rumah yang tadi gelap langsung terasa normal lagi. Aku memperhatikan Erik yang masih sesekali tertawa malu sendiri mengingat kejadian tadi. Mas sadar enggak sih dari tadi ngomongnya aneh? Erik langsung menutup wajah sebentar sambil tertawa. Ya ampun, saya benar-benar enggak kepikiran. Aku malah makin tertawa. Yang dengar bisa salah paham semua. Namun justru karena kejadian sederhana itu, malam yang tadinya menyeramkan berubah jadi salah satu malam paling lucu yang pernah kuingat. Dan saat melihat Erik membantu membereskan semua tanpa mengeluh sedikit pun, aku sadar satu hal sederhana. Kadang orang yang paling membuat rumah terasa hangat bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang selalu hadir membantu saat dibutuhkan. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kadang rasa takut dan kepanikan muncul karena kita terlalu cepat membayangkan hal yang belum tentu benar. Padahal setelah dijalani bersama, masalah besar bisa terasa jauh lebih ringan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa bantuan tulus dari keluarga adalah hal yang sangat berharga. Sekecil apapun bantuan itu, kehadiran orang yang peduli dapat membuat suasana sulit menjadi lebih hangat. Selain itu, tawa sederhana di tengah masalah seringkali menjadi obat terbaik untuk mengurangi rasa lelah dan takut dalam hidup.